adalah populasi univariat. Jadi misalkan variabel randomnya, misalkan apa ya, penghasilan kayak gitu, penghasilan atau kita ingin melihat IPK mahasiswa misalkan, gitu. Kita bandingkan apakah IPK mahasiswa misalkan MIPA, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, Fakultas Biologi itu sama atau tidak. Berarti yang dilihat kan variabel yang mau dibandingkan adalah IPK ya. Karena variabelnya hanya satu, berarti kan univariat. Populasinya ada tiga, yaitu semua mahasiswa MIPA, mahasiswa kedokteran, mahasiswa biologi, misalkan kayak gitu. Atau itu juga bisa dipandang sebagai analisis untuk membandingkan, untuk melihat apakah fakultas itu berpengaruh terhadap IPK mahasiswa atau tidak. Artinya fakultasnya beda, apakah IPK-nya juga beda atau tidak. Misalkan diduga bahwa IPK yang kedokteran jauh lebih tinggi daripada yang MIPA, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau ANOVA yang dilihat adalah satu variabel. Sementara kalau yang MANOVA, misalkan kita ingin membandingkan prestasi, misalkan ya, prestasi mahasiswa MIPA, biologi, kedokteran. Kalau tadi dilihat IPK-nya saja, sekarang melihat prestasi. Tapi prestasi itu diukur dari beberapa variabel. Misalkan untuk melihat prestasi mahasiswa itu dilihat dari IPK-nya, dilihat dari lama studinya, dilihat dari prestasi non-akademik, misalkan kayak gitu ya. Jadi variabelnya lebih dari satu untuk mengukur prestasi. Maka untuk membandingkan apakah prestasi ketiga fakultas itu sama atau tidak, itu menggunakan MANOVA, karena datanya adalah multivariat, yaitu data tentang prestasi diukur dari variabel yang lebih dari satu. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya kasih contoh tadi antara ANOVA sama MANOVA, kita melihat efek atau membandingkan tiga populasi berdasarkan fakultas saja. Berarti itu adalah ANOVA satu arah. Kalau kita melihat IPK ya, membandingkan IPK tiga fakultas. Berarti satu arah. Kenapa satu arah? Karena yang dilihat hanya pengaruh jenis yang membedakan hanya fakultas saja. Jadi kita ingin bandingkan IPK mahasiswa fakultas MIPA, kedokteran, biologi misalkan. Atau kita membandingkan prestasi mahasiswa MIPA, kedokteran, fakultas biologi misalkan. Itu juga yang membedakan itu adalah fakultasnya, yang dibandingkan fakultasnya. Yang dibandingkan prestasinya tapi dilihat dari berbagai fakultas. Nah, kalau yang dua arah, misalkan kita ingin melihat apakah ada pengaruh fakultas, jenis fakultas, nama fakultas, dan jenis kelamin terhadap prestasi mahasiswa. Jadi ingin melihat apakah prestasi mahasiswa itu bergantung kepada fakultasnya dan jenis kelaminnya. Misalkan diduga kalau di kedokteran itu yang mahasiswa laki-laki prestasinya jauh lebih tinggi dibanding yang mahasiswa laki-laki di MIPA misalkan. Jadi kan selain melihat jenis fakultasnya juga melihat jenis kelaminnya. Maka itu merupakan MANOVA dua arah karena datanya multivariat dan faktornya ada dua, yaitu fakultas dan jenis kelamin. Kayak gitu ya. Nah, mungkin saya akan, karena tadi setelah saya cek ada separuh, hampir separuh lah yang belum ANOVA, dan kebanyakan yang lain juga sudah mengenal ANOVA yang satu arah. Mungkin tidak ada salahnya kita review sebentar sebelum ke MANOVA ya, ke ANOVA dulu. Jadi yang kasus univariat. Karena nanti yang MANOVA itu sebenarnya analisisnya analog, cuma datanya beda-beda di data, yang satunya data multivariat, yang satunya datanya univariat. Kalau langkah-langkahnya sama, prinsipnya sama, tujuannya juga sama, kayak gitu ya. Oke, saya share dulu tentang ANOVA ya. Ini ANOVA satu arah. Mereview sebentar tentang ANOVA satu arah. Baru nanti ke MANOVA.
Bentar ya. Saya carikan dulu yang ANOVA 2 arah. Oke, sudah kelihatan belum slide two-way ANOVA? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Oh, sebelumnya kita kuliah sampai kapan ya? Kita berapa kali pertemuan ini? 14, Bu, lengkapnya. 14 ya? Totalnya harus 14. Ini Iya. kita pertemuan keberapa? Kurang berapa kali lagi? Maksud saya bisa mengatur nanti materinya sama ininya supaya selesai pertemuannya. Tinggal 3 kali lagi, Bu. Iya, Bu, 3 Oh, kali. 3 kali, termasuk ini ya? Sekarang yang ke-12. Berarti sekarang ke-12, berarti habis ini nanti ada 2 kali lagi ya? Ya, betul, Bu. Oke ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti selesai ya. Ini adalah oke, sekarang saya mau mereview sebentar tentang ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA ya. Jadi di sini ANOVA 2 arah ini adalah analisis variansi yang tujuannya adalah analisis statistik yang tujuannya untuk membandingkan beberapa populasi, min dari beberapa populasi, walaupun namanya ANOVA, analisis variansi, tapi yang dibandingkan bukan variansinya, tapi rata-rata ya, rata-rata dari populasi yang jumlahnya lebih dari dua populasi gitu ya. Ya dibandingkan rata-ratanya. Kemudian selain tujuannya untuk membandingkan, juga bisa digunakan untuk melihat apakah ada efek satu faktor terhadap variabel respon. Faktor ya, jadi misalkan tadi melihat faktornya adalah fakultas. Ada 3 fakultas, jadi melihat apakah fakultas berpengaruh terhadap IPK mahasiswa atau tidak. Berpengaruh artinya kalau fakultasnya berbeda, ada kemungkinan tidak semua IPK-nya sama, ada yang berbeda juga, berarti itu fakultas berpengaruh. Tapi kalau fakultasnya berbeda-beda, tapi kok rata-rata IPK dari fakultas ke-1, ke-2, ke-3 semuanya sama, artinya fakultas tidak berpengaruh. Jenis fakultas tidak berpengaruh. Maksudnya mau fakultas manapun, IPK-nya sama, berarti tidak berpengaruh. Kalau ada pengaruh, berarti dari beberapa fakultas tadi, itu minimal ada yang berbeda. Ada satu yang berbeda, itu sudah dikatakan ada pengaruh. Kayak gitu ya. Jadi untuk melihat efek fakultas terhadap IPK misalkan gitu. Nah, datanya adalah IPK berarti univariat, variabelnya 1. Nah, di sini kalau 2 arah berarti variabelnya ada 2. Jadi melihat efek 2 faktor, misalkan faktor A, faktor B terhadap satu variabel respon. Jadi misalkan kita mau melihat efek
jenis fakultas dan jenis kelamin terhadap IPK mahasiswa. Misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan kita mau melihat efek efek dari kalau di perusahaan ya, misalkan efek dari mesin, jadi perusahaan memproduksi suatu barang dengan menggunakan tipe mesin, beberapa tipe mesin, misalkan tipe mesinnya ada mesin merek A, B, C, misalkan ada 3 merek, kemudian operator yang berbeda, operator ke-1, ke-2, ke-3. Kemudian kita mau melihat apakah bagaimanakah pengaruh mesin dan operator terhadap kualitas produksi, misalkan kayak gitu ya. Jadi faktornya ada 2, jenis merek mesin dan operatornya. Karena diduga kalau mesinnya berbeda, mereknya berbeda, performanya juga beda, kemungkinan hasil produksinya juga beda. Yang kedua, operatornya atau yang menjalankan mesin itu keahliannya berbeda, kemudian maka hasil produksinya juga akan berbeda. Jadi kita mau melihat misalkan ada pengaruh 2 faktor tadi terhadap hasil produksi, kualitas produksi. Itu juga 2 arah. Nah, di sini kalau yang kita bicara yang satu, yang univariat dulu ya. Nah, kalau kita mau melakukan analisis variansi 2 arah, yaitu analisis variansi, analisis sekali lagi analisis statistik yang digunakan untuk melihat efek 2 faktor ya. Faktor itu sama dengan kalau di regresi itu sebenarnya kayak variabel independen. Tapi variabel independennya adalah kategorik. Contohnya fakultas, fakultas ke-1, fakultas ke-2, fakultas 3. Fakultasnya itu adalah bukan numerik ya. Beda kalau kita mau melihat pengaruh umur terhadap tekanan darah. Kalau umur kan itu angka ya, berarti bukan kategorik. Itu analisisnya regresi. Tapi kalau kita mau melihat pengaruh jenis kelamin misalkan terhadap tekanan darah. Nah, jenis kelamin itu kan kategorik ya. Maka itu bisa menggunakan ANOVA. Jadi faktor itu sama saja posisinya kalau di analisis regresi seperti variabel independen. Tapi variabelnya adalah kategorik. Bisa pendidikan. Kategorik itu biasanya skalanya nominal atau ordinal ya. Contohnya pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan seterusnya ya. Kayak tadi merek mesin itu juga termasuk kategori. Jadi yang bukan angka ya. Nah, di sini untuk ANOVA, di mana analisis untuk melihat 2 faktor terhadap variabel respon. Variabel responnya misalkan X ya. Kalau contoh yang tadi IPK. Kalau cara umum saya tuliskan X. Saya mau melihat bagaimanakah pengaruh faktor A dan faktor B terhadap variabel X gitu ya. Faktor A-nya ada 3, ada A level 1, 2 sampai A. Kalau contoh yang tadi faktor A-nya fakultas. Kalau ada 3 berarti ada 3 level, fakultas 1, fakultas kedua, fakultas ketiga. Kalau ini secara umum ada A level faktor A. Kemudian faktor B-nya ada sebanyak B juga. 1, 2, 3. Kalau contoh yang tadi saya berikan, faktor B-nya misalkan jenis kelamin. Berarti jenis kelamin laki-laki, perempuan, berarti levelnya ada 2. Nah, secara umum kalau saya tulis B-nya ada B level ya. Berarti 1, 2, dan seterusnya sampai B. Selanjutnya, untuk analisis variansi 2 arah di sini, itu dibutuhkan data disajikannya seperti ini. Jadi yang pertama diambil data dengan pengulangan untuk faktor ke-1, faktor A level 1 dan faktor B level 1 sebanyak N. Jadi kalau contoh yang tadi misalkan kalau saya mau melihat pengaruh fakultas dan jenis kelamin terhadap IPK mahasiswa, maka harus diambil data dari sampel misalkan fakultas kedokteran jenis kelamin laki-laki. Jadi mahasiswa yang laki-laki dari kedokteran diambil sebanyak N. Nanti diambil juga sampel untuk pengamatan mahasiswa perempuan dari kedokteran, mahasiswa laki-laki dari MIPA, mahasiswa perempuan dari MIPA, dan seterusnya kayak gitu. Ya. Nah, ini namanya kalau faktor A-nya ada sebanyak A, faktor B ada sebanyak B, kemudian kombinasinya misalkan A1, B1, A1, B2, dan seterusnya, ini ada sebanyak, kombinasinya ada sebanyak A kali B. Ada A kali B perlakuan namanya di sini. Mohon Jadi, maaf, Bu. di sini sebenarnya Screen-nya ada tidak jalan, Halo? Bu. Screen-nya tidak jalan, Bu. Oh, tidak. Iya.
Tapi saya masih memang nggak jalankan masih ini. Ini kelihatan apa di situ? Ada faktor A, faktor B nggak? Terlihat nggak? Yang 2 ANOVA. Gitu aja? Iya, yang Oh, halaman pertama saja, Bu. kalau sekarang masih gitu ya? Iya, tetap, Bu. Oh, bentar, saya cek. Mungkin koneksi saya ya. Yang lain gimana, sama ya? Sama Bu, baru yang awal doang. Masih judul saja. Masih 2x ANOVA. Oke. Ini juga judul ya? Sekarang sudah, Bu. Sudah Oke ke ya. halaman berikutnya. Ya, oke. Jadi datanya seperti yang ditampilkan di sini ya. Faktornya misalkan ada faktor A, faktor B. Data yang dibutuhkan itu seperti ditampilkan di sini. Jadi kalau faktor A-nya ada sebanyak A level, faktor B-nya ada sebanyak B level, B kecil level ya ini notasinya, maka ada sebanyak kombinasi A kali B perlakuan. Ya, perlakuan satu itu namanya perlakuan kalau di ANOVA ya. Mungkin yang sudah pernah ngambil istilahnya kalau di ANOVA itu ada faktor, ada perlakuan, ada unit eksperimen gitu ya. Kalau X11 ini misalkan namanya masing-masing ini adalah XIJ itu unit eksperimen ya. Kemudian perlakuannya itu adalah kombinasi dari faktor-faktornya di sini. Kalau ANOVA satu arah, misalkan kita hanya melihat efek jenis fakultas terhadap IPK mahasiswa misalkan. Maka di situ perlakuannya ada 3, yaitu fakultas ke-1, kedua, ketiga. Kalau yang diamati hanya 3 fakultas ya. Nah, kalau 2 arah, misalkan jenis fakultas dan jenis kelamin, maka perlakuannya adalah sebanyak kombinasi dari faktor-faktor tadi. Jadi kalau misalkan faktor A-nya ada A, faktor B-nya ada B, maka perlakuannya ada sebanyak A kali B. Perlakuan ke-1 adalah faktor A1, B1, kombinasi A1, B1, A1, B2, A1, B3, dan seterusnya. Kemudian A2, B1, A2, B2, dan seterusnya. Ya. Kalau contoh yang tadi ya berarti kalau fakultasnya ada 3, faktor ke-1 fakultas misalkan. Faktor B-nya adalah jenis kelamin. Berarti perlakuannya ada 6. Perlakuan pertama adalah fakultas kedokteran misalkan jenis kelamin laki-laki, itu perlakuan 1. Kedokteran, fakultas kedokteran jenis kelamin perempuan. Kemudian fakultas MIPA laki-laki, MIPA yang perempuan, kemudian biologi laki-laki, biologi perempuan. Jadi sebenarnya kita ingin membandingkan ke 6 perlakuan. Dari 6 perlakuan itu prestasi yang paling tinggi mana? IPK yang paling tinggi mana? Apakah yang dari fakultas kedokteran dan laki-laki, maksudnya mahasiswa laki-laki yang dari kedokteran, atau mahasiswa yang jenis kelaminnya mana dari fakultas mana? Gitu ya. Nah, ini datanya seperti ini. Pengamatannya setiap perlakuan tidak harus diulang sebanyak N. Kalau di sini contohnya kan perlakuan 1 yaitu A1, B1 ada N, yaitu datanya X111 sampai X11N. Yang A1, B2 yaitu X121 sampai X12N itu ada N lagi. Tapi nggak harus sama ya. Nggak harus diulang sebanyak N yang sama. Tapi sebaiknya sama, karena kalau di dalam ANOVA pengulangan yang sama, sampelnya sama itu sifatnya robust, jadi akan lebih baik hasilnya. Jadi di sini masing-masing XIJ itu menunjukkan observasi atau hasil pengamatan ke K, hasil pengamatan ke K untuk level ke I faktor A dan level ke J faktor B. Jadi indeks pertama ini merupakan indeks untuk faktor A, indeks kedua yaitu J itu indeks untuk faktor B, sedangkan K di sini menunjukkan urutan atau indeks dari pengamatannya. Jadi kalau X 121 misalkan ya, X121 itu menunjukkan hasil pengamatan untuk pengamatan ke-1, K-nya 1 ya, dari faktor A level 1, faktor B level
kedua. Pengamatan pertama dari faktor A level 1, faktor B level 2. Kayak gitu ya. Itu adalah datanya seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam analisis variansi, ingat tujuannya adalah untuk melihat efek faktor A dan faktor B terhadap variabel X, variabel respon. Nah, nanti di sini di dalam analisis variansi itu yang mau diamati, dilihat yang pertama sebenarnya harus dilihat. Apakah faktor A dan faktor B berinteraksi atau tidak? Interaksi maksudnya adalah apabila faktor A dan B dikatakan berinteraksi terhadap faktor, maksudnya gini, pengaruh faktor A dan faktor B atau ada interaksi faktor A dan faktor B di dalam mempengaruhi variabel X, itu artinya bahwa pengaruh faktor A bergantung kepada level-level di dalam faktor B. Atau sebaliknya, pengaruh faktor B terhadap variabel X itu bergantung kepada faktor A. Jadi contohnya misalkan, contoh yang tadi ya, misalkan faktornya ada 2, fakultas dan jenis kelamin. Kalau dikatakan fakultas dan jenis kelamin itu berinteraksi di dalam mempengaruhi IPK mahasiswa, itu artinya bahwa pengaruh fakultas untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mungkin kalau pengaruh jenis fakultas untuk jenis kelamin pengaruhnya besar, tapi untuk yang perempuan itu pengaruhnya kecil. Artinya mau fakultas manapun, khusus yang jenis kelamin perempuan itu IPK-nya hampir sama. Tapi kalau yang laki-laki bisa beda, kayak gitu. Jadi pengaruh jenis kelamin itu bergantung, pengaruh fakultas itu bergantung jenis kelaminnya yang mana. Kalau terjadi seperti itu, maka dikatakan ada interaksi. Ya. Yang tidak ada interaksi itu apabila pengaruh faktor B tidak bergantung kepada faktor A. Atau sebaliknya, pengaruh faktor A tidak bergantung kepada faktor B. Contohnya kalau di dalam kasus yang tadi, misalkan pengaruh jenis fakultas ya, pengaruh fakultas untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu pengaruhnya sama-sama rendah misalkan, atau sama-sama nggak ada pengaruhnya, berarti itu tidak ada interaksi, karena tidak bergantung mau level A manapun pengaruh B-nya sama, kayak gitu. Oleh karena itu dalam analisis variansi 2 arah, sebaiknya analisis pertama yang dilakukan adalah dilihat dulu apakah ada interaksi faktor A dan faktor B atau tidak. Kalau faktor A dan faktor B tidak berinteraksi, ya, maka selanjutnya kita bisa melihat bagaimanakah efek faktor A terhadap variabel respon tanpa memperhatikan faktor B. Jadi bisa dilihat efek faktor A dan faktor B secara sendiri-sendiri, ya. Begitu juga kalau A dan B tidak berinteraksi, kita juga bisa melihat bagaimanakah efek faktor B tanpa memperhatikan faktor A, kayak gitu ya. Sebaliknya, kalau A dan B itu berinteraksi, maka artinya A dan B berinteraksi berarti pengaruh faktor A bergantung kepada level-level faktor B. Atau sebaliknya pengaruh faktor B bergantung kepada level di mana faktor A. Oleh karena itu kalau A dan B berinteraksi, maka kita harus selanjutnya melihat bagaimanakah efek faktor A pada level B1 misalkan. Bagaimana efek faktor A pada B2. Karena kan beda-beda nih. Maka harus dilihat efek faktor A pada masing-masing faktor B. Begitu juga sebaliknya. Kalau A dan B berinteraksi, kita juga harus melihat bagaimanakah efek faktor B bila A-nya di level A1. Bagaimanakah faktor B di level A2. Kayak gitu. Ya. Nah, gambarannya kalau yang tidak jelas boleh bertanya ya. Gambarnya gini, melihat efek suatu faktor itu kan sama dengan melihat perbedaan. Jadi kalau misalkan gini, apakah jenis kelamin itu mempunyai efek terhadap IPK mahasiswa atau tidak? Artinya kalau jenis kelamin berbeda, IPK-nya berbeda atau tidak. Biasanya yang laki-laki lebih pintar dari yang perempuan atau sebaliknya misalkan kayak gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan rata-rata IPK yang laki-laki dan perempuan. Kalau perbedaannya jauh,
berarti efeknya itu besar. Efek jenis kelamin terhadap IPK itu besar. Kalau rata-rata IPK mahasiswa yang laki-laki dan perempuan kok nilainya hampir sama, berarti efek jenis kelamin itu kecil. Jadi mengukur efek itu adalah melihat perbedaannya, perbedaan rata-rata dari level-levelnya ya. Kalau perbedaannya jauh berarti efeknya besar, kalau perbedaannya kecil berarti efeknya juga kecil. Contohnya di sini misalkan, ini adalah apa ini? Coba ya saya lihat. Ini misalkan contoh kasus pengaruh jenis kapsul dan cairan terhadap waktu pelarutan di dalam tubuh, misalkan gitu ya. Nah, di sini faktornya ada 2. Faktor jenis apa namanya? Cairannya sama jenis kapsulnya. Jenis kapsulnya ada 2, C sama V. Jenis larutannya ada 2, gastrik sama duodenal. Saya nggak tahu istilah kedokteran kayak gini ya. Nah, di sini berarti objek yang dilihat adalah pasien. Nanti pasien disuruh minum kapsul jenis C dengan larutannya gastrik, C dengan larutan duodenal, misalkan kayak gitu ya, dilarutkan di situ. Nanti kecepatan larutnya seperti berapa? Ini adalah kecepatan larutnya. Misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini ini melihat bagaimanakah pengaruh jenis kapsul dan jenis cairan ya terhadap waktu larutnya. Nah, yang pertama di sini berarti variabelnya, faktornya ada 2. Faktor pertama adalah jenis kapsul, faktor kedua adalah jenis larutan. Variabel responnya apa? Variabel responnya adalah waktu larutan. Jadi di sini tujuannya untuk melihat pengaruh jenis kapsul dan jenis cairan terhadap waktu larutan. Berarti analisisnya adalah analisis variansi 2 arah karena faktornya ada 2. Faktor ke-1, faktor A-nya adalah jenis cairan ada 2. Faktor B-nya adalah jenis kapsul ada 2 juga. Jadi perlakuannya ada 4. Nah, sekarang yang pertama dilihat apakah ada interaksi atau tidak. Untuk melihat ada interaksi berarti dilihat bagaimanakah pengaruh jenis kapsul terhadap waktu larut untuk cairan gastrik dan cairan duodenal misalkan gitu ya. Saya langsung saja ke sini. Nah, ini bisa dilihat, ini namanya plot interaksi ya. Jadi untuk melihat interaksi bisa dilihat pakai plot interaksi seperti ini. Sumbu datarnya itu menunjukkan jenis level faktor B atau faktor A terserah ya. Ini kalau di sini contohnya adalah yang jenis kapsul, ini ditulis di sang sumbu datar. Kemudian garisnya ada 2, sumbu tegaknya adalah rata-ratanya. Rata-ratanya ya. Kemudian garisnya ada 2. Garis yang merah itu mewakili untuk yang cairan pertama, yang cairan apa? Duodenal. Yang biru adalah cairan gastrik. Jadi nanti dari sini kita bisa melihat apakah ada interaksi atau tidak. Nah, definisi interaksi sekali lagi harus tahu A dan B, faktor A dan B berinteraksi apabila efek faktor A tidak bergantung kepada level-level faktor B. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi bisa dilihat, gambarnya bisa dibolak-balik. Misalkan yang di sini adalah sumbu datarnya cairan. Yang garisnya, jenis garis dibedakan sesuai jenis kapsul, itu juga boleh ya. Jadi bisa dibolak-balik, hasilnya sama. Nah, mengukur efek itu melihat perbedaan. Sekarang bisa dilihat bagaimanakah efek jenis kapsul ketika menggunakan cairan duodenal yang merah ya. Berarti efeknya adalah ada perubahan, ya kan, ada perbedaan. Rata-rata larutannya adalah lebih cepat kalau menggunakan apa ini? Yang larutannya lebih cepat untuk kapsul yang P ya, ketika menggunakan cairannya adalah duodenal. Tapi kalau menggunakan cairan yang gastrik itu kecepatan larut lebih cepat yang kapsul C, ya kan? Jadi dari sini efeknya berbeda, efek jenis kapsul terhadap kecepatan larut berbeda ketika menggunakan cairan gastrik dan cairan duodenal. Jadi maka di sini bisa dilihat
ada interaksi berarti. Jadi gampangnya interaksi itu apabila garisnya tidak paralel ya. Slope-nya berbeda atau kemiringannya berbeda berarti ada interaksi. Karena efeknya berbeda. Efek itu adalah perubahan. Jadi efek jenis kapsul terhadap waktu larut ya. Ini kalau perubahannya kan yang C itu adalah rata-ratanya sekitar berapa? Yang C sekitar ini ya 42, yang C mana? 43 ya, 40 benar. Yang C ketika menggunakan yang merah itu yang diagonal ya, 36. Kemudian yang V kecepatan larutnya ketika menggunakan larutan diagonal adalah 44,1. Jadi dari 36,3 ke 44,1. Nah, ini kan perubahannya semakin perubahannya semakin besar berarti dikatakan efek jenis kapsulnya semakin besar juga efeknya. Sebaliknya, kalau yang ekstrim, misalkan ya rata-rata kecepatan larut untuk kapsul C yang menggunakan diagonal ya, yang merah, misalkan kecepatan larutnya sama, baik di C maupun pakai kapsul C, V sama-sama, berarti bisa dikatakan tidak ada efek kalau sama ya. Tapi kalau berbeda ada efek. Perbedaannya semakin jauh berarti efeknya semakin besar. Berarti ini ada interaksi. Nah, karena ada interaksi, maka selanjutnya untuk melihat bagaimanakah pengaruh faktor jenis kapsul dan larutan terhadap kecepatan larut, itu harus dilihat secara bersama-sama. Misalkan bagaimanakah efek dari jenis kapsul ketika menggunakan cairan diagonal. Dilihat bagaimanakah efek jenis kapsul ketika menggunakan cairan gastrik. Atau sebaliknya, bagaimanakah efek cairan ya, cairan ketika jenis kapsulnya C. Kemudian efek cairan ketika jenis kapsulnya V. Nanti bisa digambar. Kalau yang melihat efek cairan terhadap jenis kapsulnya berbeda-beda, ya plotnya nanti bisa dirubah ya. Jadi nanti bisa dirubah gini. Nah, yang bawah berarti misalkan yang gastrik, yang diagonal. Nah, nanti garisnya dibedakan untuk yang kapsul C sama V. Yang kapsul C misalkan larutannya gastrik, kapsulnya C, berarti 49 misalkan di sini ya. Ini misalkan tadi kan ada 35, 40, 45, 50, 49 berarti di sini ya. Kira-kira di sini. Kemudian yang cairan D kapsul C berarti di 36, berarti di sini. Bentar. Kan mau melihat pengaruh cairan untuk yang cairan gastrik ya. Untuk yang C, C-nya berarti 49 dan 36. Berarti D-nya yang C cairannya pakai diagonal 36, kira-kira di sinilah ya pengaruhnya. Nah, pengaruhnya kayak gini. Jadi untuk yang D larutnya lebih lambat ya, lebih cepat. Kalau menggunakan untuk kapsul C, ini misalkan yang C ya. Kapsul C. Kapsul C itu yang lebih cepat kalau menggunakan cairan gastrik. Sementara untuk yang kapsul V misalkan, yang gastrik rata-rata kecepatan larutnya 41 berarti di sini ya. Sementara yang pakai diagonal itu adalah 44, 41, 44. Nah, di sinilah ya agak. Nah, berarti gambarnya kira-kira gini lah ya. Ini yang kapsul V. Nah, kayak gini. Ini bisa dilihat. Jadi dari sini juga terlihat ada interaksi antara pengaruh kapsul C dan jenis larutan. Kayak gitu ya. Nah, kalau di sini pengaruh jenis larutan ketika menggunakan kapsul V itu pengaruhnya kecil. Karena kan perbedaannya sedikit. Gitu. Tapi kalau yang kapsul C pengaruhnya lebih besar. Kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat dari visualisasinya kayak gini. Nah,
Selanjutnya di dalam analisis variansi dua arah itu juga dilakukan uji hipotesis ya. Tujuannya tadi kan melihat pengaruh ya. Ini adalah analisis awal, analisis deskriptif ya. Selanjutnya nanti bisa dilihat uji interaksi menggunakan uji formal. Jadi nanti diasumsikan bahwa setiap datanya, aduh sini mana ya? Modelnya adalah setiap pengamatan, ini saya tulis ya, nanti diasumsikan di dalam analisis dua arah di sini, itu setiap pengamatan, nah ini ya, setiap XIJ, setiap pengamatan untuk pengamatan ke K, variabel faktor ke I, faktor A level I, faktor J level B, itu diasumsikan setiap pengamatan mengandung rata-rata keseluruhan ditambah efek faktor A, misalkan alfa I, efek faktor A level I, ditambah efek faktor B level J, ditambah interaksi alfa beta IJ, interaksi antara faktor A level I dan faktor B level J, ditambah EIJK, ditambah error. Jadi nanti yang diuji adalah ketika ada pertama diuji interaksi dulu. H0-nya apakah ada interaksi antara faktor A dan faktor B atau tidak. Hipotesisnya bisa ditulis menggunakan alfa beta IJ sama dengan 0 untuk semua I dan J. Nah, nanti kalau kesimpulannya H0 ditolak, berarti ada interaksi, maka harus dilihat bagaimanakah efek faktor A pada level B1. Kembali seperti di ANOVA satu arah. Dengan melihat faktor A, yang dilihat hanya yang B1 saja. Di sini nggak usah dilihat datanya. Jadi melihat rata-rata bandingkan rata-rata yang ini, sama yang ini. Ini kalau melihat efek faktor A pada level B1. Kalau mau melihat efek faktor B pada A1, ya kita seperti di analisis variansi satu arah dengan datanya adalah 1, 2, 3 sampai sini. Jadi membandingkan rata-rata yang ini dibandingkan rata-rata ini sama yang ini. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk ANOVA satu arah? Dua arah ya. ANOVA, ini belum ANOVA ya. Halo? Ini saya mereview sebentar ya, mudah-mudahan banyak yang ingat ANOVA 2. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Halo? Gimana? Tidak? Tidak ada pertanyaan ya? Belum, Bu, ya. Oke, belum. Sekarang kita masuk ke MANOVA. Atau gini aja ya. Sebelum masuk ke MANOVA supaya besok MANOVA-nya bisa lebih saya kasih tugas mencari contoh di di internet lah, terserah ya. Analisis variansi dua arah ya. Contoh contoh kasus analisis variansi dua arah ya, dan cara analisisnya coba dicari di di internet, terserah. Cari contoh kemudian dipahami ya. Besok minggu depan saya tanya, saya suruh ngasih contoh satu-satu ya. Contohnya banyak. Dicari kasusnya seperti apa, yang analisis variansi ANOVA dulu aja belum ANOVA. Kemudian analisisnya langkah-langkahnya seperti apa. Gitu ya. Nggak usah dikumpulkan, dipelajari, besok dijelaskan. Gitu ya. PR untuk minggu depan. Besok saya tanya aja. Random saya tanya ya. Oke. Sekarang MANOVA. Untuk yang kasus MANOVA. Ini saya stop share. Sekarang kita masuk ke MANOVA ya. Oke, MANOVA. Dua arah, two-way MANOVA. Two-way MANOVA itu singkatnya MANOVA Multivariate Analysis of Variance ya. Saya lupa singkatannya. Tapi intinya ini adalah analisis variansi usus data multivariate.
Ini saya nggak bikin slide ya, bukan saya nyari dari internet, nggak sempat bikin. Mungkin saya share dulu, silahkan dibaca ya sebentar ya. Saya share ke mana, Mbak Siska? Saya share di WA ya, nanti Baik, Bu. di-share ke teman-teman. Baik, Bu. Oke, saya stop sharing. Oke, sambil nunggu, ini saya masih buka WA saya. Sambil nunggu. Kalau di analisis variansi, asumsinya apa ya? Kemarin sudah ya, yang ANOVA satu arah, MANOVA one way. Asumsinya apa saja kemarin? Ingat nggak? Coba saya tanya, coba Mbak Lila. Ingat nggak Mbak, asumsinya apa Mbak? Lupa, Bu. Coba. Yang lain siapa yang ingat coba? Nggak Normalitas, apa-apa. Yang lain siapa? Bu. Ya, guys. Iya, ya, Mas siapa tadi? Silakan Mas. Normalitas data, kesamaan varian sama independensi. Enggak, pertama apa? Kesamaan varian, terus independensi, satu normalitas ya. Normalitas Ya. data ya. Jadi datanya untuk setiap sampel itu diasumsikan berdistribusi normal. Jadi di dalam analisis variansi, pertama sebelum kita lakukan analisis variansi, kita harus cek dulu datanya harus berdistribusi normal. Asumsinya harus terpenuhi ya. Yang kedua, variansi untuk setiap sampel sama, ya kan? Dan yang ketiga, setiap pengamatan independen. Kalau independen nggak usah dicek, asal data yang diambil itu sampelnya acak, itu sudah independen ya. Jadi yang perlu dicek variansinya sama dan distribusinya normal atau tidak, gitu ya. Nah, uji normalitas sudah ada ya, nanti dicek. Uji kesamaan variansi juga sudah. Untuk kasus yang multivariat berarti yang sama adalah matrik kovariansinya sama ya. Distribusinya semua normal multivariat dan matrik kovariansinya sama. Ujinya, uji matrik kovariansi sama atau tidak, dulu pernah saya kasih tugas ya. Share dulu bahannya ya. Ya, halo, saya lupa saya mute ya. Ini sudah saya share Mbak Siska, silahkan di-share ke teman-teman. Kemudian dibaca slide halaman berapa dicari, yang judulnya Two Way MANOVA, bagian itu dibaca. Sebentar ya, saya kasih waktu 10 menit lah ya. Halo, Mbak Siska, udah dicek belum? Sudah, Ibu. Sudah saya bagikan ke teman-teman. Ya, silahkan ya dibaca yang di Baik, Bu. halaman berapa ya, yang ini nih. Saya share screen ya. Nah, yang judulnya ini nih. Ini halaman berapa ya? Saya nggak tahu nih. Nggak ada halamannya. Ya, silahkan dibaca dulu.
Halo, Iya, halo Bu. semua, udah dibaca ya? Sudah, Bu. Oke, kita lihat bersama-sama sekarang ya. Oke ya. Jadi yang ditulis di paper ini, di slide ini ya, yang notasinya tebal, misalkan seperti yang di sini ya. Ini ada M, M-nya kan tulisnya tebal ya. Kemudian ada mu, mu11, mu12 itu ditulis tipis. Ini membedakan, notasi ini untuk membedakan kalau yang tebal itu berarti notasi untuk matrik atau vektor. Sedangkan yang ditulis tipis di sini berarti skalar biasa ya. Jadi nilainya satu nilai, bukan vektor, bukan matrik, jadi skalar. Misalkan kalau ditulis di sini ya, biar paham maksudnya ya. Nah, misalkan di sini ada mu1 tebal, mu-nya tebal. Ini berarti menunjukkan vektor min untuk populasi 1. Ditulis tebal, mu2 berarti vektor min. Tapi kalau yang ditulis mu-nya tipis seperti ini, misalkan mu IJ, ini adalah min dari apa? Berarti min dari faktor A level I dan faktor B level J. Misalkan gitu. Jadi ini adalah skalar bentuknya ya. Sedangkan yang ditulis tebal itu adalah vektor. Maksudnya gitu ya. Oke, kita ke tadi. Nah, analisis variansi MANOVA dua arah ya. Ini ditulisnya adalah yang nomor 2, two-way MANOVA for balance data ya. Ini maksudnya balance data itu bahwa setiap sampel ukurannya sama. Itu datanya seimbang ya. Yang di sini dibahas tentang review dua arah untuk ANOVA, baru kemasuk MANOVA. Mungkin saya ulangi lagi ngikuti yang di sini ya. Ini yang pertama review. Ini cerita tentang analisis variansi dua arah, yaitu kasus univariat karena ANOVA ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini adalah ANOVA dua arah, itu tujuannya adalah analisis variansi yang tujuannya untuk melihat efek faktor A dan faktor B terhadap variabel respon X ya. Data yang dibutuhkan itu misalkan ada faktor A ada G level 1, 2 dan seterusnya sampai G. Faktor B-nya ada B level misalkan 1, 2 dan seterusnya sampai B. Kemudian masing-masing kombinasi level faktor, masing-masing perlakuan, misalkan faktor A1, B1 diambil observasi sebanyak N kali. Kemudian faktor A1, B2 juga N kali dan seterusnya ya. Masing-masing di sini perlakuannya ada sebanyak G kali B kombinasi level faktor. Atau G kali B perlakuan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian X, L, KR itu menotasikan, XX di sini adalah observasi ke R pada level ke L faktor A dan level ke K faktor B ya. Karena semua replikasinya untuk setiap kombinasi itu sama N, maka ini disebut desain seimbang ya. Nah, setiap observasi XLKR itu diasumsikan merupakan jumlahan dari rata-rata keseluruhan dari variabel respon, ditambah efek faktor A level ke L, ditambah efek faktor B level ke K,
dan ditambah efek interaksi faktor A level L dan faktor B level K, ditambah error atau residual untuk pengamatan ke R level ke L faktor A dan level ke K faktor B. Kayak gitu ya. Kemudian diasumsikan bahwa semua efek adalah nol, tidak ada efek ya. Kemudian errornya diasumsikan berdistribusi normal, minyak nol, variansinya sigma kuadrat, dan semua independen. Jadi dari pernyataan di sini itu diasumsikan sama seperti yang dikatakan oleh Mas siapa tadi, bahwa datanya untuk setiap sampel itu harus normal, kemudian variansinya sama untuk semua sampel dan independen kayak gitu ya. Nah, di sini nah, ini adalah untuk melihat apakah ada interaksi atau tidak. Misalkan faktor A ada 4 level, faktor B ada 3 level. Ada B1, B2, B3. Kemudian dilihat rata-rata untuk masing-masing kombinasi. Kombinasi A1, B1, rata-ratanya berapa di sini? A2, B1 di sini, A1, B1 di sini ya. A2, B1 di sini, A3, B1, A4, B1. Nah, dari efek faktor A pada B1 itu terlihat seperti di sini. Nah, ini adalah efeknya, terjadi perubahan ya, perbedaan. Kemudian efek faktor A pada B2 seperti ini. Efek faktor A pada B3 seperti ini perubahannya. Nah, kalau gambarnya di sini karena slope-nya untuk setiap garis ini tidak tidak sejajar ya, maka ada interaksi. Sementara kalau gambarnya seperti faktor A seperti ini, berarti bisa dikatakan bahwa efek faktor A pada B1 perubahan rata-rata untuk berubahnya level faktor A pada B1 perubahannya seperti ini, dari A1 ke A2 dari sini ke sini ya kan, dari A2 ke A3 seperti ini, dari A3 ke A4 seperti ini, dari A1 ke A3 dari sini ke sini dan seterusnya ya. Sedangkan untuk B2 perubahannya, melihat efek itu melihat perubahannya ya, dari A1 ke A2 perubahannya dari ini ke sini, ini sama dengan perubahannya dari ini ke sini ya kan. Dari ini ke sini perubahannya sama. Jadi kalau misalkan di sini dari berapa ini? Dari 14 ke 6 misalkan. 14 ke 6 perubahannya kan turun 8. Kalau ini misalkan dari berapa? Dari 13 ke 14. Ini misalkan dari 9 ke 6 gitu ya, perubahannya 3. Kalau ini dari 13 ke 10 juga 3, perubahannya sama. Dari ini dari A2 ke A3 baik level B1, B2, B3 hampir sama. Ini tidak sama persis ya, tapi hampir sejajar. Begitu juga dari A3 ke A4, baik B1, B2, B3, berarti ini tidak ada interaksi. Artinya efek faktor A pada B1, B2, B3 sama. Perubahan min dari level-level faktor A untuk setiap pada level B1, B2, B3 relatif sama, berarti itu tidak ada interaksi. Kalau dilihat sekilas di sini agak beda ya yang di B1. Tapi perubahannya tidak signifikan. Kalau ragu-ragu apakah ini dikatakan sama atau tidak, karena ini kan data sampel ya, maka kita bisa lakukan konfirmasi dengan menggunakan uji formal. Diuji dengan H0, H0-nya tidak ada interaksi antara faktor A, faktor B, dan faktor H1-nya ada interaksi. Nanti dilihat H0 ditolak atau tidak. Ujinya seperti apa bisa dilihat di ANOVA 2 arah. Ya. Nah, kayak gini. Selanjutnya untuk penghitungan setiap uji hipotesis itu kan perlu adanya statistik uji ya. Jadi sekali lagi di sini, di dalam analisis variasi 2 arah, langkah pertama dicek ada interaksi atau tidak. Kalau tidak ada interaksi, berarti kita selanjutnya bisa menguji efek faktor A secara sendiri-sendiri. Faktor B juga bisa melihat bagaimanakah efek faktor A, faktor B. Sebaliknya, pertama dilihat uji interaksi. Kalau ada interaksi faktor A, faktor B, pertama kan uji interaksi ya, kesimpulannya ternyata ada interaksi antara faktor A, faktor B. Maka selanjutnya kita bisa melakukan
bagaimanakah atau meneliti bagaimanakah efek faktor A pada level tertentu faktor B. Atau kita bisa melihat bagaimanakah efek faktor B pada level tertentu faktor A. Tergantung kebutuhan. Jadi misalkan saya mau melihat bagaimanakah efek faktor A pada saat level B1. Bagaimanakah efek faktor A pada saat B2. Tergantung kebutuhan yang mau dilihat mana gitu ya. Kayak gitu. Itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini adalah penghitungannya ya. Biasa menggunakan tabel ANOVA. Untuk uji interaksi menggunakan notasinya gini ya, gamma 11. Gamma 11 itu adalah simbol untuk efek interaksi level 1 faktor A, level 1 faktor B. 1, 2 berarti level 1 faktor A, level 2 faktor B. Dan seterusnya ini ada G kali B level ya. Semuanya 0, artinya bisa dibaca tidak ada efek interaksi. Statistik ujinya adalah ini. Nanti kalau H0-nya ditolak, ini adalah statistik ujinya, nanti H0 daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika F hitungnya di sini lebih besar dari F tabel ya. Nanti kalau H0 ditolak berarti ada interaksi, kalau tidak ditolak berarti tidak ada interaksi. H1-nya bisa ditulis, kalau ini kan ditulis semuanya 0 ya. Gamanya semuanya 0. Kalau H1 berarti negasi dari H0, berarti ada yang tidak 0 gitu aja. Makanya bisa ditulis. Ada gamma IJ yang tidak 0. Itu negasinya ya. Kemudian yang ini ini adalah uji efek faktor yang mana ini? Faktor A ya. Ini harusnya ada sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Ini apa sih P1 apa ini bacanya? Sampai G sama dengan 0. Yang ini beta 1, beta 2 sampai beta B sama dengan 0. Ini adalah uji efek faktor B, efek faktor A. Kayak gitu ya, nanti bisa dilihat. Jadi sekali lagi pertama dimulai dengan uji interaksi. Kenapa pertanyaannya? Kenapa harus dimulai uji interaksi? Karena seandainya kita langsung melakukan uji efek faktor A sendiri-sendiri, ya. Jadi ketika ada interaksi, kemudian kita menguji efek faktor A tanpa memperhatikan faktor B, itu akibatnya nanti bisa terjadi salah kesimpulan. Kesalahannya contohnya misalkan karena harusnya A dan B berinteraksi, kemudian kita menguji efek faktor A tanpa memperhatikan faktor B, diperoleh kesimpulan A-nya tidak ada interaksi. Padahal bisa jadi A-nya ada, kok ada interaksi. A-nya tidak ada efek, tidak memberikan efek terhadap faktor respon ya. Misalkan, saya ulangi, ketika ada interaksi, kemudian kita lakukan uji faktor A, efek faktor A terhadap variabel respon, bisa jadi nanti diperoleh kesimpulan salah ya. Misalkan kesalahannya ternyata diperoleh di situ tidak ada efek faktor A terhadap variabel respon. Padahal sebenarnya ada efek faktor A, tapi pada level B1 saja. Misalkan kayak gitu, jadi bisa terjadi kesalahan. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan, diawali dengan uji interaksi pada saat ANOVA 2. Nah, itu tadi yang ANOVA, sekarang yang MANOVA. Tadi sudah saya bilang, beda di ANOVA dan MANOVA itu di datanya ya. Kalau di ANOVA datanya adalah skalar, observasinya setiap sekali pengamatan itu satu kali pengamatan, tapi satu kali variabelnya hanya satu yang diamati, misalkan IPK saja. Nah, kalau di MANOVA yang diamati itu adalah vektor. Satu unit eksperimen, satu objek yang diamati, itu pengamatannya ada lebih dari satu variabel. Jadi misalkan kalau saya mau melihat variabelnya adalah prestasi, prestasinya dilihat dari IPK lama studi misalkan. Berarti itu kan sudah dari variabel. Sehingga data setiap pengamatan itu berupa vektor. Sehingga XLKR kalau di ANOVA tadi bentuknya 1 kali 1 atau skalar, kalau di sini adalah P kali 1. P-nya adalah dimensi dari X atau banyaknya variabel yang diamati pada setiap objek. Sehingga X-nya bentuknya adalah vektor P kali 1. Ya.
Nah, selanjutnya di dalam MANOVA, setiap observasi, setiap vektor pengamatan X, LKR, ini ditulis tebal berarti vektor ya, sama seperti tadi, merupakan jumlahan dari vektor rata-rata keseluruhan, ditambah vektor efek dari efek dari faktor A level L, ditambah efek faktor B level K, ditambah efek interaksi faktor A level L dan faktor B level K, ditambah error pengamatan ke R pada level pada faktor A level L dan faktor B level K. Kayak gitu ya. Diasumsikan semua efeknya sama dengan 0. Nolnya 0 vektor ya, karena efeknya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini saya lanjutkan aja, ini penghitungannya nanti dilihat. Nah, uji yang pertama selalu dimulai dari uji interaksi untuk yang dua arah. Maka di sini H0, gamma 11 adalah efek interaksi level ke-1 faktor A dan level ke-1 faktor B. Kemudian sama dengan efek interaksi faktor ke-1 level A, faktor ke-2 level B, dan seterusnya sampai efek interaksi level ke G faktor A dan level ke P faktor B sama dengan 0. Ini harusnya ada 0 ya. Ini kurang, harusnya sama dengan 0. Bentar. Nah, ini harusnya sama dengan 0. Atau bisa ditulis tidak ada efek interaksi antara faktor A dan nah, kalau ditulis dalam kalimat biasa kayak gitu ya. Statistik ujinya menggunakan ini. Penghitungannya bisa dilihat rumusnya di sebelumnya ya. Kemudian nah, statistik ujinya dilihat di sini. Untuk P-nya sama dengan 2 NuH itu adalah derajat bebas dari residunya ya. NuH atau VH nulisnya di situ ya. Itu sama dengan nah ini. G-1 kali N-1. Gitu ya. Ini ujinya. Daerah kritisnya nanti melihat ini statistik uji dan ini dilihat dari nilai tabel tergantung alfa yang ditentukan berapa. Mungkin minggu depan saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah penjelasan. Jika H0 untuk interaksi uji interaksinya ditolak, maka dan seterusnya. Silahkan dibaca. Ini ya. Ini adalah keterangannya. Selanjutnya, apabila tidak ada interaksi, selanjutnya bisa diuji efek utama. Ujinya seperti ini, penghitungannya seperti ini, bisa dilihat. Keterangannya ini ya. Oke, minggu depan mungkin saya kasih contoh ya. Apa ya? Saya kasih, kalau tadi kan PR-nya menjelaskan ini ya, mencari contoh yang ANOVA satu arah, cari dibaca, kemudian dijelaskan besok minggu depan. Ditambah satu lagi cari kasusnya saja, nggak usah dibahas. Contoh kasus MANOVA. Jadi kasus MANOVA misalkan kasusnya apa, datanya seperti apa, itu saja besok ditunjukkan ya. Jadi PR-nya ada 2. Contoh MANOVA nggak usah dijelaskan, contohnya saja ditampilkan. Sama yang ANOVA dijelaskan. ANOVA kenapa dijelaskan? Supaya saya mau tahu paham atau enggak tentang kasus analisis ANOVA. Karena kalau ANOVA paham, pasti MANOVA gampang ya. Paham juga. Gitu ya. Sampai di dalam pertanyaan tidak? Minggu depan saya kasih contoh sama analisisnya untuk yang MANOVA. Perhitungannya silahkan dipahami di sini. Rumus-rumusnya semua ada ya. Langkah-langkahnya ingat, yang pertama uji asumsi dulu. Asumsinya yang diuji adalah distribusinya normal multivariat. Kemudian yang kedua uji kesamaan matrik kovarian. Ya. Kemudian independensinya nggak usah diuji.
Syaratnya pengambilan datanya harus random, pengambilan sampelnya ya. Kemudian setelah data terkumpul, asumsinya semua terpenuhi, baru pertama uji interaksi, yang kedua seandainya tidak ada interaksi bisa dilakukan uji efek utama, ujinya sudah ada di situ. Kalau ada interaksi berarti uji bersama-sama efek salah satu faktor pada level tertentu faktor yang lain. Gitu ya. Besok mungkin lebih jelas saya kasih contoh minggu depan. Oke ya, hari ini sekian dulu. Sebelum saya tutup ada pertanyaan tidak? Halo? Permisi, Bu. Ya, silakan Mas. Gimana? Iya, Bu, permisi, Bu. Ya. Untuk yang Dua arah. Bu. Dua arah saja. Iya, Contoh kasusnya arah yang saja. dua arah ya. Yang satu arah sudah jelas toh, yang dua arah saja contoh kasus. Besok kita kerjakan, maksud saya kalau contohnya banyak, besok bisa dibahas bareng-bareng gitu ya. Masing-masing satu saja. Ngasih contoh kasus gitu ya, Mas Gunawan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, saya mohon dibaca ya slide-nya ini. Kalau di sini nggak paham mungkin bisa cari sumber lain ya, kan banyak ya tentang MANOVA yang dua arah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan jam 1. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Mbak Siska tolong diingatkan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.